Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Musafira dari Prodi Hubungan Internasional. Saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai isu ekonomi di Indonesia. Dari latar belakang kita akan membahas tentang kemunculannya COVID-19 sejak tahun lalu di Indonesia. Dengan adanya kemunculan COVID-19 di negara Indonesia membuat adanya momen yang tidak terlupakan dalam bidang ekonomi, yaitu seperti meningkatnya pengangguran, angka kemiskinan yang semakin meningkat, sulitnya mendapat lowongan pekerjaan, dan juga banyaknya perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran. Alasan menurunnya pertumbuhan ekonomi di dunia adalah karena turunnya konsumsi dan investasi di dunia, secara dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Setelah pandemi COVID-19 berhasil masuk negara Indonesia, ada beberapa bidang yang paling terkena dampak buruknya, yaitu seperti UMKM, pariwisata, dan manufaktur. Masing-masing mengalami kerugian yang besar. Contohnya seperti UMKM, kehilangan sekitar 95,4% pendapatannya. UMKM memiliki catatan sekitar 2 juta karyawan kehilangan pekerjaannya dan diberi anggaran bantuan oleh pemerintah sekitar 112 triliun, dan pariwisata total kerugiannya dari pariwisata itu sekitar 8,7 triliun. Sekitar 60% sampai 70% pekerja di bagian pariwisata terkena PHK mendadak akibat pandemi COVID-19. Dan akibat pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan dana bantuan sekitar 3,8 triliun. Dan manufaktur mendapatkan kerugian sekitar penurunnya pendapatan sekitar 50,8%. Nah, berdasarkan catatan lebih dari 500.000 karyawan diberhentikan kontrak kerjanya dan diberikan anggaran pemulihan sekitar 8,15 triliun berdasarkan data akhir tahun 2020. Akibat pandemi COVID-19, banyak negara di dunia termasuk Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat dengan tujuan untuk menekankan jumlah kasus positif COVID-19 yang masih terus bertambah. Nah, akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini, banyak banget pengangguran. Selain karena ada pembatasan jumlah pekerja yang bisa beraktivitas di kantor maupun pabrik, hal ini juga terjadi karena permintaan atau konsumsi kosmetik mengalami penurunan. Nah, gimana sih cara Kemnaker meminimalisirkan pengangguran? Pertama, Kemnaker melakukan pelatihan berbasis kompetensi dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja atau biasa disebut BLK di bawah Kemnaker. Pelatihan ini diadakan sebagai bekal agar mereka yang baru masuk maupun yang pengen masuk kerja biar bisa punya bekal gitu. Nah, yang kedua, Kemnaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja. Nah, melalui kegiatan ini, penciptaan wirausaha baru, inkubasi bisnis, dan padat karya. Bahkan 3 kegiatan tersebut memperoleh anggaran tambahan jaring pengaman sosial karena situasi saat ini lapangan kerja baru relatif terbatas dibanding kondisi normal. Nah, yang ketiga, Kemnaker memperoleh mandat yang berguna untuk menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi, gaji ataupun upah bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah 5 juta. Kemnaker juga memiliki layanan informasi pasar kerja atau bisa dibilang career hub yang terintegrasi dalam satu sistem informasi ketenaga kerjaan. Saat ini sekitar 11.694 lowongan kerja tersedia di Career Hub. Nah, yang kelima ini menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja.
Nah, gimana sih cara Indonesia memperkecil krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini? Negara Indonesia ini mengikuti jejak Korea Selatan dalam menerapkan kebijakan ekonomi hijau, jangka menengah dan panjang dalam merespon pandemi COVID-19. Nah, Indonesia melakukan pembangunan rendah karbon seperti Korea Selatan. Nah, Korea Selatan melakukan pembangunan rendah karbon tersebut dan menghasilkan 138.000 lapangan pekerjaan baru atau 15% dari total pekerjaan. Meskipun mekanisme pasar tidak bisa dihindari, kondisi ekonomi saat pandemi semakin menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga di bidang pangan dan kesehatan dalam upaya mencapai kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi kini membuat benda atau hal-hal yang sebelumnya dapat diperoleh dengan mudah dan bebas biaya menjadi mahal. Misalnya seperti sumber daya alam kayak air bersih. Nah, itu masyarakat perkotaan tuh banyak mengeluarkan biaya untuk beli air mineral yang tadinya tuh mudah dan gampang untuk diperoleh, cuman sekarang jadi lebih mahal gitu. Nah, sekian presentasi saya mengenai isu ekonomi di Indonesia. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.